Ini adalah perang terbuka sebenarnya terhadap rakyat Indonesia ketika dia bicara kelautannya. Baik, terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua. Sebelumnya mohon maaf sebesar-besarnya untuk kawan-kawan Agra, kawan-kawan GSBI, kawan-kawan AMP, kawan-kawan GMKI yang hadir, dan kawan-kawan masing-masing anggota GMNI Komisariat, kawan-kawan FMN dengan tempat yang sederhana ini ya. Artinya kita sebenarnya lagi membangun suatu gerakan sebenarnya, membangun satu perlawanan, walaupun yang sederhana seperti kita hari ini. Tapi kawan-kawan GMNI Jakarta Selatan, kita mampu menjahit atau menentukan sikap kita bahwasannya oligarki hari ini di depan mata sebenarnya. Ketika kawan-kawan hari ini melihat bahwasannya PIK yang di PSN kan, artinya kan PSN ada 14 PSN sebenarnya yang di akhir masa jabatan Jokowi dikeluarkan sebenarnya, yang dimana tadi Pak Kulit begitu menggelora sebenarnya menyampaikan bagaimana kita harus membangun satu perlawanan. Ini adalah perang terbuka sebenarnya terhadap rakyat Indonesia ketika dia bicara kelautannya. Nah, cuman bagaimana mungkin akan menjadi satu perang terbuka atau perlawanan yang sangat terbuka terhadap oligarki apabila kawan-kawan mahasiswa, contoh yang paling sederhana, kita belajar dari berbagai macam gerakan rakyat, terkhususnya gerakan mahasiswa. Kawan-kawan Agra tadi terlibat langsung, artinya kawan-kawan yang hari ini mengadvokasi secara langsung, baik secara litigasi dan non-litigasi. Kita perlu belajar sebenarnya, kalau khusus untuk kawan-kawan pemuda dan mahasiswa, tidak perlu kita mengeksklusifkan diri kita sebenarnya. Kawan-kawan GMNI Jakarta Selatan dengan kawan-kawan Agra, GSBI, kawan-kawan FMN, kita sudah lama sebenarnya membangun satu gerakan. Dari dulu kita mengatakan Jokowi adalah boneka, tapi hari ini makin nyata gitu loh. Dulu 8 tahun terakhir saya terlibat di gerakan bersama kawan-kawan Agra, GSBI, kita mengatakan Jokowi adalah boneka. Sekarang makin terang beneran gitu loh. Ketika kawan-kawan mahasiswa melakukan aksi atau demonstrannya mengatakan anti akan oligarki, tapi di depan mata tapi diam gitu loh. Ini jadi masalah. Depan mata aguan ini, khususnya di Jakarta, di Jabodetabek, depan mata aguan ini, tapi kita diam akan kondisi itu. Situasi yang paling terdekat kan kalau kita melihat situasi gerakan kan, dulu ketika BBM itu naik, perlawanan itu muncul dari kampus. Sekarang malah diam. Artinya kan ketika ada kebutuhan rakyat, lantas kita juga mampu lantas kita juga harus mengkritik otokritik gitu loh. Lantas di mana fungsi tridharma perguruan tinggi kita? Yang paling berbahaya kan ketika kita mengeksklusifkan diri kita jauh dari gerakan rakyat, tapi kita meneriak rakyat gitu loh. Dan setelah itu kita anti oligarki. Yang ini depan mata ini, Pak Kulit sebagai nelayan mampu mengatakan ini adalah perang terbuka. Nah sekarang kita mampu nggak sebagai gerakan mahasiswa menyatakan itu juga? Hari ini kan benar apa kata Pak Kulit, semua organisasi diam kok, khususnya Cipayung pada diam. Diam akan kondisi itu sebenarnya. Nah kata Pak Kulit, terang-terangan ini kan operasi pacong. Apakah mahasiswa berani mengatakan hal itu? Nah kalau kawan-kawan diam ini kita udah berapa kali melapor Jokowi KPK. Walaupun kita akan berhadapan tantangan gerakan, pasti akan berbanyak benturan. Kita dibilang inilah, kita dibilang itulah. Tapi bagi kita akan buktikan mana jalan yang benar kita tempuh. Artinya kan kita lihat situasi. Semua perangkat hukum di setelah Jokowi sampai sekarang Prabowo nggak bisa ngapa-ngapain sebenarnya. Toh kalau Prabowo bisa ngapa-ngapain kan tinggal menjawab pertanyaan Pak Goli tadi. Seharusnya Prabowo mampu membatalkan PSN apabila proyek itu menyengsarakan rakyat. PSN ini kan sebenarnya proyek sengsara rakyat sebenarnya. Jadi bukan berarti proyek yang menyejahterakan rakyat. Kalau menyejahterakan bukan seperti itu prakteknya. Nah ini kan lebih khusus untuk kawan-kawan mahasiswa sebenarnya. Bagaimana kondisi ini bisa kita bangun? Sempat saya sama kawan-kawan semalam kita mendiskusikan situasi sebenarnya kita harus bikin respon cepat. Makanya setelah kita diskusi kali ini, kita akan melakukan konsolidasi sebenarnya.
bagaimana kita merespon cepat terkait kelangkaan gas LPG, terus izin tambang dikasih ke kampus. Itu mahasiswa dia aja kondisi saat ini. Ini yang sebenarnya bagi kita ya harus bisa memproyeksi diri sebaik-baik mungkin gitu loh. Ketika kita ingin apa yang seperti yang lantang seperti Pak Kolit bersuara. Kalau kita hari terdiam terus melihat situasi ini seakan-akan baik-baik saja, ya jangan berharap gitu loh Indonesia emas yang digadang-gadang oleh Jokowi dan selanjutnya itu yang nantinya akan terjadi di sana sebenarnya. Bonus demografi itu bukan bonus terus sebenarnya, tapi malah petaka ketika kondisi seperti ini terus. Kita ditakut-takuti nantinya. Nah, bagi kawan-kawan GM ini kondisinya gini ya, kita memang menyadari hari ini kekosongan gerakan di perkotaan khususnya untuk merespon situasi-situasi yang sebenarnya seharusnya kita respon gitu loh. Gerakan itu kan sudah lahir dari kampus yang sejatinya sebagai pertahanan sipil hari ini ya jadi pertahanan industri. Toh nggak bisa ngapa-ngapain kok. Dulu ketika zaman 2016 ketika Rembang UGM pelaku namanya sebagai orang yang melakukan penelitian itu. Nah sekarang kan kita mau seperti itu lagi kampus-kampus ini. Nah untuk proyek PSN ini saya hanya cuma mengatakan oligarki di depan mata dan terang-terang nelayan yang kita merasa ya berpendidikan juga sederhana, tapi dia mampu melawan gitu loh. Itu kan pelajaran berat, pelajarannya buat kawan-kawan mahasiswa sebenarnya. Apakah kawan-kawan mampu bersuara lantang seperti Pak Kolit tadi itu? Karena itu problemnya, ketika kawan-kawan tidak mampu melakukan perlawanan suatu perlawanan dari kampus, ya kampus itu ya apa yang kawan-kawan definisikan sebagai laboratorium lah, peradaban lah, kan jadi omong kosong semua jadinya. Ketika gerakan itu tidak dilakukan dari kampus. Nah ini sebenarnya menurutku ketika kita melihat kasus PSN, sebenarnya kan banyak akhirnya kebongkar semua kan pagar-pagar laut yang ada di Indonesia. Nah apakah kawan-kawan yang ada di sini kita mampu bersolidaritas sebenarnya? Kekuatan kita kan cuma di solidaritas sebenarnya. Apakah kita punya kesadaran enggak untuk bersolidaritas ketika kita melihat ketidakadilan? Ketika solidaritas itu putus, akan jadi pecah belah tadi itu. Ketika kita melawan Akbar yang khususnya rasnya Tionghoa, akhirnya dibilang. Nah semua ini kan karena kita tidak mampu menerjemah itu sebenarnya, tidak mampu melakukan satu solidaritas sebenarnya. Jawabannya kan bagaimana kita sebagai kawan-kawan mahasiswa itu melakukan persatuan. Harus kita melawan secara bersama-sama. Ketika memang kita berhadapan dengan oligarki yang sebesar ini, terus kita membiarkan segelintir nelayan melawan sendiri atau kawan-kawan akhir atau kawan-kawan GSB atau FMN melawan sendiri. Toh ini bukan kekuatan kecil gitu loh. Ini kan kekuatan yang sangat besar. Nah kawan-kawan di lapangan ini kan berhadapan sama preman. Dan yang lebih aneh lagi, proyek ini kan sebenarnya kan Jokowi lah aktor utamanya. Nah ini kan ketika kawan-kawan hari ini, kalau kemarin saya sempat mengatakan ke kawan-kawan bahwasanya kita ini sebenarnya mampu menemukan satu isu bersama kalau kita sepakati Jokowi adalah dalang utama semua kesengsaraan ini. Kalau kita belajar dari 98 mereka mampu mengatakan Soeharto sebagai musuh bersama. Nah hari ini sebenarnya kita ketemu sebenarnya isunya. Kalau kita lihat dari bagaimana rangka hukum dikuasai oleh Jokowi, terus PSN semua dalamnya Jokowi, kan harusnya kita mampu menyimpulkan musuh kita dari ini adalah Jokowi. Kalau kita tidak mampu menyimpulkan itu, kita tidak mampu menyelaraskan persepsi kita bagaimana melawan Jokowi, ya akan terus begini kondisinya. Kok 100 hari Prabowo nggak bisa apa-apain kok. Masyarakat akhir-akhir dihebohkan dengan kelangkaan gas sampai ada yang meninggal. Mahasiswa kan mana ada berprotes, kan pada kondisi diam aja. Nah apalagi ini berhadapan dengan oligarki besar. Kalau saya sih sangat berharap ya setelah diskusi ini kita sama-sama membangun satu gerakan sebenarnya. Jangan kawan-kawan teriak anti oligarki gitu sebenarnya. Kita juga sebenarnya maksudnya ini depan mata gitu loh. Sangat-sangat terbuka pertarungannya sebenarnya. Perlawanan itu sangat-sangat terbuka. Tapi kok kita diam gitu loh. Khususnya kawan-kawan mahasiswa ini terang-terang di depan mata loh menurut saya. Pak Akbar sempat menyatakan saya cuma melayani presiden kok. Berarti kan secara gambaran kita presiden itu kan digaji orang. Berarti presiden ini pelayan oligarki sederhana menilainya.
Nggak perlu kita baca-baca buku sepintar-pintar apapun. Sederhana, berarti selama ini Jokowi bukan melayani rakyat. Kan begitu bacaannya. Ketika kawan-kawan bertele-tele bagi saya, ini di depan mata gitu loh. Nah, saya cuma mengatakan itu sebenarnya. Ini di depan mata, ayo kita galang perlawanan secara bersama-sama. Dan saya terima kasih banyak juga untuk kawan-kawan semua. Mohon maaf apabila dengan tempat yang sederhana ini, saya sih berharap selanjutnya setelah diskusi ini kita akan melakukan konsultasi secara bersama. Kita harus mampu menjawabkan apa yang dikatakan Pak Gol tadi. Ini adalah perang terbuka terhadap oligarki. Ketika kita bilang tidak ada oposisi dan presiden sekalipun tidak mampu membatalkan PSN tersebut. Nah itu sih kalau dari saya, apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.